Hari ini saya akan sharing suatu kasus yang sering sekali ya kita dapatkan, kalau bisa dibilang termasuk kasus yang tersering mungkin nanti kalau praktek ya, yaitu demam. Tapi di sini saya lebih menekankan ke mengingatkan lagi mengenai demam itu apa. Jadi kita jangan tiap demam kita langsung memberikan antibiotik misalnya seperti itu ya. Jadi demam ini apakah pasti infeksi, apalagi di era pandemi seperti ini, dikit-dikit demam nanti takutnya langsung didiagnosis atau dipikirkan hanya COVID aja, kita lupa dengan penyebab-penyebab yang lain. Oke, nanti kita belajar bersama. Nah, kenapa penting kita mengetahui ini ya? Jadi kemarin tuh sempat ini saya yang usul sebenarnya ya ke Medupro, karena awalnya memang rencananya hanya membahas demam tifoid. Tapi saya pikir kalau untuk dokter umum itu lebih yang bagus itu sebenarnya lebih ke pola pikir ya, konsep berpikir. Jadi kita itu sebagai dokter adalah, kalau saya dulu tertarik sebagai dokter itu karena seperti detektif. Jadi kita tuh hanya punya beberapa clue, lalu kita menggabungkan, lalu kita menghubungkan dengan beberapa beberapa benang merah untuk menjadi suatu diagnosis. Kalau kita belajar satu diagnosis saja sebenarnya sudah banyak ya guideline-nya. Tapi kalau bagaimana cara kita mendiagnosis sesuatu itu agak sulit karena tidak ada di buku-buku ya. Jadi itu adalah seni seorang dokter. Ini yang sebenarnya ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian. Jadi kenapa penting kita bahas ini? Jadi demam itu adalah salah satu tanda medis tersering yang nantinya akan kalian dapatkan, atau mungkin yang sudah bekerja pasti tahu juga ya. Jadi demam ini adalah salah satu gejala yang membuat orang itu ke rumah sakit. Dan ada dulu istilah juga demam fobia, sampai terutama pada orang tua yang punya anak-anak kecil ya. Biasanya anaknya demam sedikit itu orang tua udah panik ya. Jadi kita penting sekali untuk tahu konsep demam. Dulu mungkin waktu sekolah kedokteran pasti sudah lewat ya ini ya, fisiologi, biokimia, patofisiologi, mungkin faal, tapi ini saya akan ingatkan lagi, lalu kita gabungkan dengan praktek sehari-hari. Nah, demam ini didapatkan pada lebih dari 75% orang dewasa ya. Kita ngomong orang dewasa karena saya SPPD bukan SPA ya. Ternyata di orang dewasa pun demam ini didapatkan pada lebih dari 75% orang dewasa yang berobat ke dokter. Jadi memang cukup banyak. Dan demam ini hanya merupakan gejala dari suatu penyakit. Jadi kita harus mencari penyebabnya. Jangan kalau misalnya ada demam langsung kita berikan antipiretik selesai masalah. Itu salah ya. Jadi demam ini hanya suatu clue kalau ada suatu penyakit yang jauh lebih berat di belakangnya. Itu yang harus kita cari dan kita cari penyebabnya dan kita tangani dari akarnya. Jadi nggak cuma menangani dari demamnya aja. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, demam ini bisa jelas menimbulkan dampak medis ya. Dampak medis ini bisa sampai komplikasi sepsis, kejang, dan lain-lain. Psikis, sosial jelas, terutama demam-demam yang berlangsung lama. Nanti kita akan lihat ya, demam itu ternyata nggak cuma akut aja, dia bisa berlangsung lama sekali sampai mengganggu produktivitas seseorang. Jadi bisa psikisnya juga ikut terganggu, social relationship-nya juga bisa terganggu. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Jadi definisi demam itu apa? Demam itu kalian pasti pernah tahu, demam itu sama ya, sama febris, sama kayak pireksia. Ini hanya beda bahasa aja. Jadi febris itu asalnya dari bahasa Latin, artinya demam juga. Sedangkan pireksia itu asalnya dari bahasa Yunani, yang artinya adalah api. Ya, intinya panas, demam, tinggi suhunya gitu ya. Ini per definisi itu demam dikatakan adalah suhu tubuh di atas rentang normal akibat meningkatnya set point suhu. Nah, apa itu set point suhu? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi di sini definisi demam itu kalau suhu kita itu lebih tinggi dari 37,2 pada pagi hari atau lebih tinggi dari 37,7 pada malam hari dengan rentang variasi setengah sampai 1,5 derajat Celcius kalau dicek secara temperatur oral. Ini hanya per definisi. Nanti kenapa bisa begitu, kok ada rentang-rentang seperti ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk langkah-langkah diagnosis, yang pertama yang kalian harus ingat, mengukur suhu badan itu harus menggunakan termometer. Jadi jangan percaya pasien ya, misalnya kadang ya masalahnya kan kita sering nanya, keluhannya apa? Saya demam, saya ngerasa panas. Tapi dia hanya merasa, lalu kalian hanya menaruh misalnya tangan nih, biasanya
bagian punggung tangan ya, bagian dorsal ini kalian, oh iya ini demam, oh iya ini enggak. Itu nggak boleh. Jadi kalau demam itu harus ada angka pasti. Gimana caranya ya harus menggunakan termometer, bisa menggunakan termometer air raksa yang paling konservatif atau menggunakan termometer digital. Intinya harus digunakan alat, jadi nggak boleh dengan menggunakan tangan atau hanya subjektif dari pasien ya. Jadi itu yang harus diingat pertama. Nah, lalu langkah-langkahnya adalah pertama pastikan kalau ini adalah suhu benar-benar demam. Jadi bukan hanya variasi normal karena suhu tubuh kita itu ternyata dalam satu hari itu bisa bervariasi banyak sekali dengan ada rentangnya ya. Dan variasinya apa aja nanti saya jelaskan di belakang. Jadi harus dipastikan dulu kalau ini pasti demam bukan hanya variasi dalam satu hari. Lalu bedakan juga demam dengan hipertermi. Kenapa kok harus dibedakan? Karena patofisiologinya beda, penanganannya pun beda. Jadi sama-sama suhu naik, tapi satunya demam, satunya hipertermi. Nanti kenapa bisa beda? Nanti kita jelaskan di belakang. Lalu penanganannya sangat-sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kalian menemukan yang satu demam, yang satu hipertermi, tidak bisa sama penanganannya. Lalu setelah memang terdiagnosis demam, kalian sudah memastikan orang itu memang mengalami demam, kita lihat pola demamnya. Karena dari pola demam itu nanti kita bisa menentukan atau menyemitkan pola pikir kita ke arah diagnosis banding. Setelah itu baru kita mencari diagnosis banding untuk mencari penyebabnya. Itu kuncinya langkah-langkah diagnosis pada pasien demam ya. Oke, sekarang kita masuk ke variasi normal dari suhu tubuh manusia. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi variasi suhu kita dalam satu hari. Pertama umur, lalu kedua jenis kelamin, waktu harian, olahraga, status kesehatan, di sini apa memang dia sakit ya, sakit, atau dia hamil, atau dia sedang menstruasi, emosi juga mempengaruhi, kesadaran, dan lokasi pengukuran, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, semuanya ini nanti diatur oleh suatu termoregulasi yang ada di susunan saraf pusat kita. Jadi memang kita punya suatu pengatur suhu badan ya, terutama di hipotalamus otak kita. Itu yang disebut termoregulasi. Jadi semua faktor ini seperti umur dan lain-lain itu dia bisa mempengaruhi suhu tubuh kita. Jadi dalam satu hari itu jadi intinya suhu tubuh kita tuh nggak bisa satu angka itu pasti normal. Jadi modelnya atau bentuknya itu adalah rentang. Jadi rentang normal. Kita tidak pernah bilang suhu normal itu adalah satu angka. Itu nggak pernah. Tapi adalah suatu rentang karena adanya variasi diurnal ya namanya. Nah, ini kita ngomong masalah termoregulasi dulu. Ini sedikit mengingatkan. Jadi pusat termoregulasi kita tuh di sini. Hipotalamus tahu ya, lokasinya di sini, dan hipotalamus kan ada anterior, ada posterior. Nah, termoregulasi ini ada di hipotalamus anterior, yaitu di nukleus preoptik kalau nggak salah. Ya, jadi di situ. Ini apa fungsinya? Jadi kalian bisa dilihat di sini ya. Misalnya nih suhu di luar itu lagi panas. Kalian pernah dengar ya dulu waktu belajar biologi itu ada hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Bedanya kalau hewan berdarah panas itu suhu tubuhnya dia itu bisa menyesuaikan. Maksudnya kalau misalnya suhu di luarnya tuh panas, dia bisa menormalkan suhunya. Jadi dia nggak ikut panas badannya. Dan kalau suhu dingin dia juga bisa menormalkan suhu tubuhnya tuh tidak tergantung lingkungan. Itu kalau hewan berdarah panas. Kalau hewan berdarah dingin, kebalikannya. Jadi kalau suhu lingkungan panas, badannya ikut panas. Kalau suhu lingkungan dingin, badannya ikut dingin. Nah, manusia ini termasuk yang berdarah panas. Jadi kita punya suatu set atau punya suatu mekanisme untuk mengatur suhu itu terus normal. Meskipun meskipun suhu di luar kita itu kadang panas, kadang dingin, tapi suhu tubuh kita ini dipertahankan normal. Ya, oleh termoregulasi namanya. Ini secara fisiologis, secara normal terjadi di dalam tubuh kita. Dan ini nggak usah dihafal, mungkin ini bisa diterapkan, coba diingat-ingat atau diterapkan di diri masing-masing ya. Misalnya udara luar lagi panas nih, lagi panas-panasnya, otomatis badan kita atau suhu kita pasti awalnya naik. Lalu kita punya respon dari tubuh kita. Ini beberapa respon yang volunter ya, respon yang sadar, kita mungkin langsung ganti baju yang lebih tipis misalnya, atau malah buka baju karena panas buka baju, terus minum minuman yang dingin rasanya haus gitu ya, terus rasanya juga pengen masuk ke lingkungan yang lebih dingin, mungkin pasang AC, pasang kipas angin, lalu aktivitas mungkin kita lebih diam karena kalau aktivitas kan pasti kita akan merasa lebih panas gitu ya. Itu salah satu respon normal dari tubuh kita. Sedangkan respon yang tidak kita sadari itu juga terjadi. Jadi termostat atau
atau pusat dari pengaturan suhu ini langsung tahu, oh suhu luar panas. Jadi dia langsung memberikan beberapa respon untuk menurunkan suhu kita, supaya suhu kita tidak ikut panas seperti di luar. Nih salah satunya dengan mengaktifkan sistem nervus parasimpatik. Terus kita langsung keringetan ya, kita langsung keringetan. Jadi untuk meningkatkan pengeluaran panas kita berkeringat. Lalu simpatetik nervus sistemnya, sistem saraf simpatis juga teraktivasi, terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi, terus kita biasanya kan kulitnya kemerahan. Kalau misalnya yang kulitnya dasarnya putih, kalau misalnya kena panas biasanya kan kayak flashing gitu ya, kemerahan. Ya itu juga salah satu respon dari sistem simpatik kita ya. Jadi vasodilatasi, lalu keluar keringat, lalu mengurangi basal metabolic rate. Jadi kecepatan metabolisme tubuh kita ini diturunkan oleh tubuh kita sendiri. Kebalikannya, kalau di luar udaranya dingin, sama seperti itu ya. Jadi di vasokonstriksi malah kita tidak berkeringat, malah justru kadang menggigil ya. Menggigil itu kan tujuannya untuk meningkatkan produksi panas, karena menggigil itu kan kerja otot. Jadi ototnya dibuat bekerja supaya timbul panas ya itu. Ini adalah mekanisme normal dari tubuh kita. Jadi kita harus tahu dulu memang ini tuh adalah mekanisme normal yang terjadi. Karena kalau kita tahu yang normal, nanti kita bisa tahu kenapa demam itu bisa terjadi. Ya, oke. Jadi suhu inti seperti yang saya bilang tadi, normalnya itu adalah range. Jadi tidak ada suhu yang normal cuma dalam bentuk satu angka, nggak ada. Jadi bentuknya adalah range. Dan di sini tubuh kita secara normal selalu membalance antara produksi panas dan hilangnya panas. Jadi tidak mungkin terjadi demam atau terjadi hipertermi kalau termoregulasi kita ini normal. Intinya seperti itu. Nah, kalau tidak normal, tidak balance, itu bisa terjadi yang namanya demam, hipertermi. Itu kalau kelebihan produksi panas ya, hipotermi kalau kekurangan, dan hiperpireksia. Nanti apa bedanya kita lihat di belakang. Nah, ini beda demam dan hipertermi dulu ya. Jadi ini adalah konsep dasar sekali yang harus diketahui. Ini ada tiga grafik. Nah, ini semoga dari sini jelas. Jadi yang pertama kalau hipertermi itu ini suhu normal kita ya. Suhu normal kita tuh yang hijau-hijau ini. Pada kondisi hipertermi itu set point atau suhu dari hipotalamus, set-setan di hipotalamus itu tetap normal. Dia tidak naik, tidak turun, tapi kondisi suhu tubuh kita ini terlalu tinggi karena pembentukan panasnya itu jauh lebih tinggi daripada pengeluarannya. Jadi nggak balance tadi antara pembentukan panas dengan pengeluarannya. Ya, ini yang disebut hipertermi. Jadi hipertermi ini nanti penanganannya kita tidak mengubah set point hipotalamusnya, tapi dengan membalance. Karena ini terlalu banyak panas, ya kita harus mengurangi panasnya. Ya, misalnya dengan mempaparkan dia ke kondisi yang dingin, atau misalnya kalau hipertermi ini mungkin yang paling sering terjadi misalnya waktu upacara bendera ya, dulu waktu upacara bendera atau waktu acara yang di bawah terik matahari tiba-tiba ada yang pingsan. Nah, itu mungkin terjadi heat stroke, apalagi kalau diukur suhunya kadang sampai lebih dari 40 derajat. Nah, heat stroke itu artinya dia terlalu panas, lingkungannya terlalu panas, kebetulan termoregulasinya dia nggak bagus. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan keringat. Jadi percepatan antara pembentukan panas dan pengeluaran panasnya itu tidak seimbang. Akhirnya netnya itu terjadi terlalu banyak panas. Jadi mungkin dia sudah berkeringat tapi tetap masih tidak bisa menurunkan suhunya saking panasnya saking panasnya udara atau saking panasnya terik matahari. Itu bisa sekali terjadi. Itu kalau hipertermi. Lalu bedanya apa dengan demam? Di sini demam itu ada peningkatan termostat. Jadi ini kan lihat ya, ini normal. Kalau pada demam itu termostat atau set point hipotalamus itu naik. Ada beberapa hal yang membuat dia naik. Nah, pada saat dia naik, ini kan suhu tubuh manusia harus menyesuaikan. Jadi pada saat set point-nya naik, misalnya awalnya normalnya 36,5 ya. Kalau 36,5 ya sudah tidak ada mekanisme dari tubuh kita untuk menambah panas atau mengurangi panas karena itu memang normal. Tapi pada saat set point naik, misalnya dia naik menjadi 38. Sedangkan awalnya suhu kita 36. Jadi kita butuh menambah atau butuh memproduksi panas yang baru supaya bisa menyamai set point ini. Akhirnya terus menggigil terus tidak berkeringat seperti tadi, tapi tujuannya untuk menyamai set point dari hipotalamus tadi. Jadi akhirnya manifestasi dari demam itu
tujuannya sebenarnya untuk memproduksi demam, memproduksi panas juga di dalam tubuh kita. Kalau pernah lihat misalnya sampai menggigil ya, menggigil terus dia sampai merasa kedinginan itu karena vasokonstriksi karena dia harus mengurangi heat loss, ya harus mengurangi lepasnya panas dan harus menambah produksi panas untuk bisa mengejar set point yang naik tadi. Jadi itu beda sekali ya, dua hal yang sangat berbeda meskipun kadang kita temukan di lapangan mungkin suhunya sama, bisa sampai 39 40 tapi patofisiologinya beda dan nanti kita lihat penanganannya juga beda. Ya, mungkin semoga di sini paham. Nah, penyebab hipertermi ada dua seperti tadi yang saya bilang ya, eksogen dan endogen. Kalau eksogen seperti tadi misalnya udara luar yang terlalu panas, terik matahari dan intinya ada gangguan balance antara heat loss dan heat production. Dan di sini saya tekankan kalau hipertermi ini tidak ada urusan dengan pirogen. Jadi pirogen itu adalah suatu zat kimia yang bisa menaikkan set point hipotalamus. Pada hipertermi tidak ada pirogen karena memang set pointnya normal. Jadi tidak ada urusan dengan pirogen. Tapi kalau pada demam ini ada peran yang namanya peran pirogen. Nanti itu lebih jelasnya di belakang ya. Nah, sedangkan hiperpireksia ini hanya definisi saja. Kalau demamnya itu suhunya bisa sampai lebih dari 40 derajat. Ini namanya hiperpireksia, tapi patofisiologinya sama. Dia demam ya. Oke, ini adalah variasi normal tadi. Jadi dalam satu hari, ini bisa dilihat ya, suhu terendah itu adalah pada subuh. Bisa dibilang itu katanya sih antara jam 4 pagi lah, jam 4 sampai jam 6 pagi itu adalah suhu terendah tubuh kita. Yaitu sekitar 36,5 ya normalnya. Lalu suhu tertinggi itu ada pada jam 4 sampai jam 6 sore dengan variasi harian itu sekitar setengah sampai 1,5 derajat. Jadi kalau kita diagnosis demam, misalnya kita ukur pada saat pagi hari dia belum beraktivitas, jam 4 antara jam 4 jam 6 pagi, suhu di atas 36,5 itu sudah demam. Ya, beda tapi dengan kalau kita lakukan pemeriksaannya sore hari, misalnya antara jam 4 sampai jam 6 baru dibilang demam kalau di atas 37,5. Itu tadi makanya kalian harus memastikan ini variasi normal atau beneran demam. Ya, jadi kalau misalnya diukur jam 4 sampai jam 6 sore dia 37,2. Kadang kan kita ragu tuh ya, ini demam enggak ya? Subfebris atau enggak? Ternyata enggak, karena demam baru kalau di atas 37,5. Ya, itu contoh aja ya. Nah, ini adalah beberapa metode pengukuran ya. Demam kita pasti tahu semua, jadi bisa diukur di rektal, bisa diukur di timpani, di telinga ya dengan menggunakan infrared, bisa juga ditaruh di bawah lidah untuk di oral, dan di aksila. Ternyata dari data atau dari penelitian, itu yang paling nggak valid adalah aksila. Kenapa? Karena aksila itu lebih mengukur suhu superficial. Jadi suhu superficial kulit itu kan bercampur antara suhu memang suhu badannya dengan suhu lingkungan. Jadi kadang kalau misalnya lingkungannya ber-AC, lingkungannya dingin, itu bisa sangat berpengaruh. Mungkin suhu aksilanya jadi nggak terlalu tinggi. Nah, yang paling valid di sini adalah pengukuran suhu inti atau core temperatur ya. Kalau kalian pernah dengar core temperatur, itu adalah suhu, sebenarnya yang suhu yang kita cari itu adalah core temperatur. Itu adalah suhu dari masing-masing organ tubuh kita untuk melakukan metabolisme secara normal. Definisinya seperti itu. Jadi suhu inti atau suhu core itu bisa diperkirakan paling dekat itu kalau kita bisa mengukur sedekat mungkin dengan organ. Ya, idealnya itu menggunakan selang kateter ya, kateter yang masuk ke jantung. Jadi ada dulu itu untuk mengukur suhu di pembuluh darah jantung, itu yang paling valid karena dia bisa mencerminkan memang suhu inti atau suhu organ yang memang sedang ada pada saat itu. Akhirnya karena itu nggak mungkin ya, karena itu tekniknya kan sangat sulit dan sangat invasif. Akhirnya yang paling mendekati, dikatakan paling mendekati itu adalah pengukuran rektal dan timpani. Jadi pengukuran rektal itu dianggap lebih dekat dan pengukuran timpani juga dianggap lebih dekat dengan core karena dekat dengan hipotalamus. Ya, dan ini kalau misalnya kalian adanya misalnya yang memungkinkan adalah pengukuran oral, ini kalian harus hati-hati. Jadi harus dinaikkan mungkin 1 derajat, misalnya di oral atau di bawah lidah itu terukur 36 derajat, mungkin sebenarnya core temperaturnya itu 37. Ya, jadi memang harus dinaikkan. Aksila juga begitu. Tapi kalau rektal itu biasanya lebih valid. Tergantung dari kondisi pasien dan tergantung juga kalau oral itu banyak sekali pengaruhnya. Misalnya dia habis makan makanan yang panas, habis makan makanan yang dingin, minum minuman yang dingin, itu juga bisa sangat mempengaruhi pengukuran oral. Jadi disarankan memang untuk lebih validnya rektal atau timpani. Oke, ini suhu normal ideal ya. Intinya kalau
dibilang normal suhunya itu kalau orangnya jelas harus sehat. Terus tidak sedang puasa ya, karena puasa itu juga bisa bikin keringat dingin kan kalau agak hipoglikemi, jadi bisa agak dingin akhirnya suhunya. Menggunakan baju yang nyaman jelas. Jadi ya, kalau baju-baju yang tebal berkeringat itu sudah suhunya pasti juga tidak valid kalau diukur. Terus suhu ruangannya juga ideal pagi hari, terutama pagi hari ya kalau mau ngukur tuh terutama pagi hari saat masih tidur atau pas bangun tidur, intinya sebelum aktivitas, karena aktivitas ini bisa meningkatkan panas juga. Jadi nanti bisa yang terbaca adalah variasi normalnya. Terus tidak boleh terlalu dekat dengan waktu makan ya. Jadi kalau baru 15-20 menit setelah makan itu bisa pengaruh ke suhu oral tadi yang saya bilang. Terus tidak sedang atau setelah aktivitas, jelas ya bisa mempengaruhi suhu. Dan faktor psikis, jangan kalau orangnya lagi emosi, lagi marah-marah, itu diukur suhunya jangan, karena biasanya pasti lebih tinggi. Ya, itu hanya saran untuk kapan sih kita bisa mengukur suhu itu secara valid. Nah, ini tadi ya bedanya suhu basal, suhu permukaan, dan suhu inti. Kalau suhu permukaan tadi sudah saya jelaskan, jadi misalnya pengukuran aksila itu sangat tidak valid karena dia berhubungan antara udara luar dengan suhu tubuh. Kalau suhu inti tadi juga sudah saya jelaskan. Kalau suhu basal itu artinya suhu pada saat dia belum aktivitas sama sekali. Jadi biasanya diukur pada saat pagi hari. Ini juga yang paling ideal untuk pengukuran suhu. Nah, sekarang patofisiologi demam ya, seperti yang tadi. Ini yang saya bilang ada suatu set point ya di hipotalamus. Jadi ini ada set point, dia akan berubah bila ada pirogen. Jadi pirogen itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh beberapa proses. Jadi pirogen itu ada eksogen, ada endogen juga. Ya. Jadi pirogen itu kalau yang eksogen itu bisa dicetuskan oleh infeksi, inflamasi, terus misalnya toksin ya, injuri, tumor, obat-obatan. Itu bisa meningkatkan atau bisa mengindus produksi pirogen endogen di dalam tubuh. Nah, pirogen endogen itu dihasilkan oleh sel-sel imun kita. Jadi kalau di sini seperti IL ya, interleukin 1, interleukin 4, interleukin 6, TNF alfa, interferon, itu semua adalah pirogen. Nah, kalau sudah keluar pirogennya itu dari, ini sorry salah tulis ya, endogen ya yang bawah ini. Jadi kalau misalnya ada infeksi, ada inflamasi, dan lain-lain itu, lalu dia merangsang sel imun kita lalu mengeluarkan interleukin-interleukin seperti ini. Nah, interleukinnya ini akan berperan sebagai pirogen. Nah, pirogen ini nantinya dia akan berpengaruh pada metabolisme prostaglandin. Nah, prostaglandin nanti yang akan mengubah set point dari hipotalamus. Jadi itu perjalanannya ya. Pertama bisa seperti itu, terus terjadi rilis-rilis interleukin atau pirogen endogen, lalu dia mempengaruhi terjadinya atau terbentuknya prostaglandin, lalu prostaglandin inilah yang mengubah set point hipotalamus naik atau turun. Kalau demam pasti naik ya, jadi set pointnya dinaikkan, misalnya dari 36 jadi 38 seperti yang tadi itu. Akhirnya respon tubuh kita adalah ini untuk mencegah panas keluar kan, karena dia harus mengejar set point yang naik, dia butuh panas tambahan. Jadi harus vasokonstriksi, harus menggigil, harus piloereksi, harus metabolismenya ditingkatkan. Jadi kadang-kadang takikardi ya kan seperti itu. Itu karena respon untuk meningkatkan produksi dari panas. Oke. Ya, sekarang tahap demam ya. Ini tahap demam ini yang biasanya terjadi secara normal. Jadi pertama di sini mulai demam. Ini yang namanya kita sebut gejala prodromal ya. Gejala prodromal itu biasanya seperti nyeri otot, terus mulai tidak enak badan, gangguan tidur, tapi demam belum muncul. Ini namanya gejala prodromal kan. Kita kalau mau flu misalnya ya, pasti ada gejala prodromal dulu. Jadi belum sampai suhu itu naik, tapi sudah badan tuh rasanya nggak enak semua. Itu namanya gejala prodromal. Nah, ini di sini kita harus waspada kalau sudah akan terjadi demam. Nah, ini lalu kalau suhu naik, mulai tadi ya, karena mengejar ketinggalan atau mengejar tambahan panas, dia akan menggigil, dia akan vasokonstriksi, tidak berkeringat, kedinginan, seperti itu. Lalu akan berlangsung beberapa jam atau beberapa hari biasanya demamnya itu. Nanti suatu saat dia akan turun ya, fever breaks ya, jadi akan turun, penyembuhan, lalu terjadi vasodilatasi, keringat keluar semua. Nah, kalau sudah berkeringat itu artinya demam juga sudah turun karena set point-nya sudah kembali lagi ke bawah. Jadi misalnya tadi naik dari 36 jadi 38,
ikut naik ya akhirnya suhu kita. Lalu kalau set point-nya turun, suhu kita otomatis harus ngikuti lagi. Nah, caranya dengan mengeluarkan panas. Ya, caranya kebalikannya. Jadi dia berkeringat, dia vasodilatasi, mengurangi basal metabolic rate-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gampang sih sebenarnya kalau bisa dibayangkan. Ini sebenarnya bukan hal yang sulit ya. Ini beberapa gejala prodromal tadi itu yang bisa menyertai demam ya. Ini beberapa gejala bisa dibaca sendiri. Dan ini yang harus diingat juga. Jadi derajat demam itu tidak menunjukkan derajat keparahan penyakit. Maksudnya begini, pada orang yang misalnya kita ukur suhunya 39 dengan orang yang kita ukur suhunya 38 atau 378 itu belum tentu yang lebih berat kondisinya adalah yang suhu lebih tinggi. Jadi itu bukan patokan, kecuali hiperpireksia ya. Kalau hiperpireksia di atas 40 itu sangat berbahaya siapapun. Tapi kalau masih di antara 37,5 sampai 40 itu yang tinggi yang mana, yang lebih tinggi yang mana tidak menentukan dia lebih parah penyakitnya. Jadi bukan suatu hal yang, jadi misalnya Anda lebih concern dengan yang demamnya 39 misalnya, sedangkan yang demam 38 mungkin dijadikan nomor 2. Padahal mungkin penyebabnya berbeda, yang satu jauh lebih berbahaya, yang satu sebenarnya hanya flu biasa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita patokan kalau lebih tinggi itu pasti penyakitnya lebih parah. Itu nggak bisa. Jadi harus dilihat dulu kira-kira penyebabnya apa. Jadi banyak sekali faktor yang dilihat ya. Oke, ini efek demam. Ini secara fisiologis aja. Jadi kalau demam itu pasti metabolik kita juga terpengaruh ya. Jadi ada peningkatan kebutuhan oksigen dan dikatakan tiap suhu naik 1 derajat itu RR-nya juga ikut naik. Jadi jangan heran kalau ada orang demam itu seperti sesak. Karena dia takipnu, RR-nya juga naik. Misalnya dia suhunya jadi 39, RR-nya berarti lebih cepat 8 misalnya normalnya 18, mungkin pada orang dengan suhu 38 39 RR-nya bisa sampai 24 25, memang lebih cepat. Ya itu wajar karena itu memang efek metabolik. Lalu nadinya juga sewajarnya dia akan takikardi. Kalau pada demam, konsumsi oksigennya juga akan naik 13%. Dan pada orang demam ini penggunaan energi atau sumber energinya itu tidak lagi dari glukosa, tapi dari protein dan lemak. Makanya jangan heran juga kalau ada orang sakit demam itu kok tambah kurus. Ya, karena protein sama lemaknya dipakai sebagai sumber energi. Jadi tubuh kita tidak memakai glukosa. Ya, itu hanya fisiologis aja dan ini efek-efek pada organ secara fisiologis ya. Jadi pada orang demam itu bisa terjadi dia juga gangguan tidur, terus dia juga sensitif ya, irritable, mudah marah. Itu semua memang efek dari demamnya. Terus sistem endokrin ini juga terpengaruh tentunya tiroid ya. Tiroidnya pasti lebih aktif karena dia harus meningkatkan basal metabolic rate. Katekolamin juga karena dia bermain dengan sistem simpatis dan parasimpatis tadi untuk naikkan turunkan. Jadi harus divasodilatasi, vasokonstriksi, semua kan yang bermain sistem simpatis dan parasimpatis ya, itu terkait katekolamin. ACTH juga ini terkait dengan hormon stres ya, kortisol. Lalu di jantung dia juga terjadi takikardi, di ginjal juga terjadi diuresis ya, karena vasokonstriksi kan terjadi diuresis. Terus pada GI tract juga ada hilang nafsu makan dan enzim-enzim digestif juga ikut turun. Jadi ini adalah gejala-gejala yang sering menyertai orang-orang demam. Nah, demam itu ternyata juga punya efek positif, jangan salah ya. Jadi demam itu kalau penyebabnya adalah infeksi, jadi kalau tadi pirogennya itu adalah penyebabnya adalah infeksi, dia bisa meningkatkan efek bakterisidal dan bakteriostatik untuk mikroba tersebut. Jadi kondisi demam itu dibutuhkan oleh sel imun kita untuk melawan bakteri dan virus yang masuk. Jadi demam pada orang-orang yang memang infeksi itu sebenarnya ada efek positifnya ya. Jadi nanti kita lihat apakah perlu sih demam itu diobati. Nah, itu nanti ada ya di belakang. Nah, demam ini juga bisa, intinya dia bisa mengaktifasi atau lebih kerjanya imun kita itu lebih optimal gitu loh kalau pada kondisi demam. Di sini dikatakan bahkan fungsi liver pun juga lebih bagus pada kondisi demam yang disertai infeksi. Cuman tetap ada negatifnya ya, terutama untuk orang-orang yang memang sudah punya baseline-nya itu jantungnya terganggu, karena kan efek-efek organ dari demam ini terjadi banyak sekali ya, seperti jantung takikardi. Nah, kalau misalnya awalnya dia sudah punya gangguan jantung, misalnya sudah punya kardiomegali atau sudah punya gagal jantung, kalau ditambah demam, pasti akan terjadi gagal jantung akut karena kerjanya jauh lebih berat. Akhirnya menjadi berbahaya juga efek demamnya ini ya. Jadi terus demam yang berlebihan, terus dia sampai
kekurangan apa namanya itu kekurangan cairan sampai dehidrasi sekali juga bisa. Jadi ada efek positif dan ada efek negatif juga dari demamnya. Nah, kalau efek demam tinggi yang terlalu lama ini juga bisa merusak ya. Jadi kalau ada pasien dengan jelas-jelas datang dengan suhu di atas 40 itu harus segera ditangani. Karena kenapa? Kalau tinggi sekali suhunya seperti itu, banyak sekali yang bisa merusak, terutama enzim ya. Ini yang dikatakan yang harus hati-hati ini adalah enzim karena enzim tubuh kita ini kerja optimalnya tidak bisa di atas 40 derajat. Kalau sudah di atas 40 derajat dia nggak bekerja alias rusak ya, namanya denaturasi protein. Karena enzim kita ini kan kebanyakan terbuat dari protein. Jadi rusak. Kalau rusak, sementara enzim itu kan tugasnya untuk melakukan apa namanya untuk metabolisme hampir semua proses metabolisme kita tuh selalu diperantarai enzim. Jadi kalau sampai enzim kita rusak, proses metabolisme tubuh kita juga akan terganggu. Nah, itu yang akan menyebabkan kematian ya nantinya. Selain kerusakan-kerusakan yang lain. Jadi itu harus diingat kalau ada suhu di atas 40 itu emergensi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab demam. Ya, ini sebenarnya sudah jelas ya. Jadi kalau ngelihat dari penyebab pirogen tadi, itu ternyata memang penyebab demam itu tidak melulu infeksi. Justru lebih banyak penyebab itu yang non-infeksi. Di sini penyebab non-infeksi yang kalian harus lebih detail karena bisa keganasan, bisa autoimun. Intinya yang bisa menghasilkan inflamasi, bisa menghasilkan keradangan, bisa menghasilkan injuri, lalu toksin-toksin itu bisa menyebabkan demam semua. Di sini ada keganasan, autoimun, keradangan atau kerusakan jaringan, tirotoksikosis yang maksudnya krisis tiroid ya. Jadi krisis tiroid kalau misalnya tiroidnya terlalu aktif itu juga kan metabolic rate-nya terlalu tinggi, akhirnya produksi panasnya juga berlebihan, jadi bisa menyebabkan demam juga. Alergi juga demikian, obat-obatan juga, dan lesi hipotalamus. Jadi lesi hipotalamus misalnya karena trauma, karena stroke, karena infeksi pada otak yang bisa merusak set point hipotalamus tadi juga bisa menyebabkan demam. Nah, sekarang gimana membedakannya? Ini belum ada rumus pasti. Kenapa? Karena membedakan penyebab ini kita harus gali sama seperti mendiagnosis penyakit lain. Jadi anamnesis itu harus lengkap, pemeriksaan fisik juga harus lengkap, ditambah pemeriksaan laboratorium yang lain. Jadi kalau kalian mau membedakan infeksi dan non-infeksi, memang bekal sudah harus ada ya. Artinya apa saja yang kalian pikirkan itu sudah harus ada. Jadi kalian bisa mencari lewat anamnesa, lewat pemeriksaan fisik, lewat pemeriksaan laboratorium sampai akhirnya menyimpulkan suatu diagnosis. Cuman clue aja. Jadi kalau infeksi itu biasanya akut ya. Kondisinya tuh akut. Jadi kalau kalian tanya ke pasien demamnya ini baru 1 sampai 7 hari, itu kemungkinan ya karena infeksi. Karena akut ya. Kalau yang lain-lain ini biasanya berlangsungnya itu lama. Jadi mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak turun-turun atau naik turun. Itu bisa lebih kita berpikir ke arah non-infeksi. Kecuali ada beberapa infeksi khusus ya, misalnya malaria, itu yang jelas naik turunnya. Demamnya jelas, itu kan juga bisa berlangsung lama. Tifoid, kadang tifoid itu juga berlangsung lebih dari 1 minggu. Jadi memang perlu kejelian di sini ya, perlu kejelian dari anamnesa, penggalian riwayat, gejala-gejala yang lain juga dicari dan lain-lain. Jadi ini nanti mungkin kita sharing kalau misalnya ada pertanyaan di lapangan atau kasus bisa nanti kita bantu ya. Oke, ini kalau keganasan sama autoimun itu khasnya dia biasanya demamnya itu low grade. Low grade itu antara 38 sampai 39 aja, nggak mungkin sampai tinggi, tapi berlangsung lama. Mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa berminggu-minggu. Orangnya cerita kalau saya sudah demam 2 bulan kok gak turun-turun, atau 1 bulan naik turun. Nah itu hati-hati keganasan dan autoimun ya. Kecuali ada infeksi lagi juga yang seperti itu. Jadi memang tetap harus dilihat keseluruhan ya, kayak TBC, HIV itu kan juga bisa demam lebih dari 1 bulan disertai dengan gejala-gejala yang lain. Jadi memang nggak bisa kita patokan demam aja ya. Jadi kita harus cari juga clue-clue yang lain. Oke, ini kalau karena obat-obatan ini yang sering miss. Jadi karena demam karena obat-obatan ini juga sering sebenarnya terjadi. Kalau misalnya tidak ditemukan penyebab apapun, kadang-kadang tuh ternyata dari obat-obatan yang dia minum rutin. Dan ini sebenarnya gampang. Kalau di stop, akhirnya nanti demam akan turun sendiri. Biasanya dalam 2 sampai 3 hari. Ini beberapa obat-obatan yang sering ya menyebabkan demam, kebanyakan antibiotik. Karena memang kadang kita memberikan antibiotik, tapi ternyata justru antibiotik itu sendiri yang juga menyebabkan demam. Itu juga sering ya terjadi.
Terus yang jarang itu digitalis, insulin itu jarang. Ya ini nggak usah dihafalkan, mungkin bisa seperti diagnosis eksklusi. Artinya kalau yang lainnya tidak ketemu, infeksi tidak ada, non-infeksi yang lain tidak ada, jangan lupa pikirkan penyebab obat gitu aja. Jadi nggak usah terlalu dihafalkan jenis-jenis obatnya, karena kan juga belum tentu terjadi ya drug fever ini. Oke, sekarang kita masuk ke pola demam. Jadi ada beberapa pola ya demam itu untuk membantu kita mendiagnosis juga. Ini ada beberapa yang penting. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah demam kontinu. Di sini jelas. Jadi demam kontinu itu dia akan demam terus seharian ya. Jadi suhu di atas normal sepanjang hari. Meskipun kalian kasih obat, itu turunnya nggak akan sampai normal. Paling variasinya itu kurang dari 1 derajat. Jadi misalnya 39 gitu, paling kalau kalian kasih obat turunnya jadi 38, nggak mungkin sampai 36 gitu ya. Nah ini berarti demamnya kontinu. Nah contoh yang paling sering adalah demam pada tifoid yang kita sebut demam step ladder. Jadi step ladder pada tifoid ini kontinu sifatnya, jadi dia demam terus meskipun dikasih obat, turunnya tidak sampai di batas normal. Jadi turunnya ya paling ya di atas 38, seperti ini naik turun seperti itu. Dan biasanya memang semakin lama semakin tinggi. Ya makanya disebut step ladder ya, anak tangga. Jadi ini pasti tahu semua, diingat. Demam kontinu juga ditemukan di penyakit-penyakit lain ya, bukan sesuatu yang khas juga ya. Jadi pada pneumonia, pada ISK, pada TBC, endokarditis, penyakit jamur juga bisa ditemukan demam kontinu. Cuma kalau yang sering kita temui mungkin yang pertama kali kita pikirkan di Indonesia ya mungkin adalah tifoid kalau ada pola yang jelas seperti ini seperti step ladder. Lalu yang kedua adalah demam intermiten. Ini juga khas sekali. Jadi demamnya ini naik turun ada periode tertentu dan turunnya bisa sampai normal. Jadi ada fase dia seperti bebas demam. Nah, ini yang paling sering adalah malaria ya. Jadi suhu naik di suatu periode kemudian dia turun normal, berulang lagi seperti itu. Biasanya kalau pada malaria kan dulu kan mesti demam, menggigil, berkeringat. Demam, menggigil, berkeringat ya, seperti itu ya. Jadi memang polanya seperti itu. Kalau jelas ada pola seperti itu, ingat malaria. Dan malaria ini banyak ya, ada yang tertiana, ada yang kuartana, itu tergantung berapa hari sekali terjadi demam. Ini menyesuaikan dengan siklus dari plasmodiumnya. Ya, jadi kalau tertiana itu 2 hari sekali karena hari ketiga dia akan demam. Kuartana itu 3 sampai 4 hari sekali. Ini tergantung dari penyebabnya. Lalu yang berikutnya adalah demam remiten. Nah, demam remiten ini dia juga naik turun ya, hampir sama seperti intermiten, cuma tidak turun ke normal. Jadi seperti kontinu tadi, dia suhunya di atas normal sepanjang hari, variasinya juga lebih dari 1 derajat. Variasinya ini lebih dari 1 derajat. Kalau yang kontinu tadi kalau dikasih obat paling turunnya cuma 1 derajat atau kurang. Kalau ini dikasih obat turunnya agak jauh, misalnya dari 39 jadi 37,8, tapi nggak sampai normal di bawah 36,5 gitu ya. Jadi variasinya lebih jauh, seolah-olah dia bisa dengan obat itu dia bisa membaik. Ini paling sering didapatkan pada endokarditis, tapi tidak menutup. Jadi semua pola ini agak sulit kalau kita tidak membuat gambar seperti ini ya. Jadi ini pola ini memang kita harusnya kalau pasien itu MRS, dulu kan kalau zaman masih jadul ya, belum ada monitor, belum ada apa, itu kan kita disuruh bikin kurva suhu. Itu sebenarnya betul, karena dari kurva suhu itu kita bisa lihat polanya demamnya dan bisa membantu kita untuk mendiagnosis. Jadi itu penting sekali. Kalau sekarang kan sudah kebanyakan dengan monitor atau enggak ya paling enggak digambar kan, kurva suhunya itu sudah enggak digambar. Ya jadi kurang bisa membantu sebenarnya ya kalau cuman kita ukur sekali-sekali gitu. Kalau di sini jelas. Jadi kalau ada pola seperti ini kita juga bisa berpikir ke arah diagnosis banding. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang intermiten itu dia bisa sampai normal. Jadi dia naik turun tapi dia sampai normal. Tapi kalau yang remiten dia naik turun tapi masih di atas normal meskipun penurunannya lebih besar daripada demam kontinu. Jadi dia masih bisa sempat agak turun tapi masih di atas normal. Kalau nggak ngefek itu kalau demam kontinu. Ya, yang ini adalah demam undulasi. Kalau demam undulasi ini agak sulit karena dia demam undulasi ini berlangsung bisa sampai berbulan-bulan ya. Jadi dia naik turun, sempat normal, naik lagi. Ini memang khusus. Jadi suhu naik turun selama 1 bulan. Kadang juga ada fase menggigilnya, bisa sampai berbulan-bulan. Ini jarang sih kita dapatkan di sini. Ini didapatkan pada penderita brucellosis. Oke, ini yang terakhir adalah demam relapsing atau periodik atau siklik.
Ya hampir sama ya sama sebelumnya. Intinya dia juga berulang ya beberapa hari sampai minggu, tapi suhunya bisa sampai normal. Ini bisa pada malaria juga, bisa pada kolangitis, dan yang khas di sini adalah demam Pill-Ebstein. Jadi demam Pill-Ebstein ini hanya didapatkan pada pasien-pasien dengan limfoma Hodgkin. Jadi pasien keganasan ya. Ada yang disebut Pill-Ebstein fever. Nah, itu polanya seperti ini. Jadi dia naik turun, naik turun, naik turun, dan ini berlangsung berbulan-bulan. Jadi kalau memang yang tadi saya bilang ya, kalau demam itu berlangsung berbulan-bulan, lama, jangan pikirkan infeksi sudah. Pikirkan yang non-infeksi juga. Kalau akut, hampir kebanyakan infeksi. Tapi kalau yang sudah kronis seperti ini, naik turun berbulan-bulan dan lain-lain, pikirkan selain infeksi juga ada beberapa infeksi khusus, tetap pikirkan yang non-infeksi yang paling sering adalah keganasan dan autoimun. Jadi supaya nggak kelewat ya diagnosisnya. Ini ada demam yang kalau pernah dengar factitious ini demam yang pura-pura. Jadi ada orang yang bisa pura-pura demam. Kok bisa ya? Bisa aja. Jadi misalnya dia diukur ya dengan suhu, dengan temperatur, nggak ada orang gitu temperaturnya dimasukkan ke air yang hangat atau ke air yang dingin supaya suhunya normal. Itu bisa. Jadi dia memanipulasi ya, memanipulasi pengukuran. Biasanya keadaan umum pasiennya itu sangat baik dan suhu tubuhnya kalau kita ngukur itu dia tidak mengikuti variasi diurnal. Jadi kalian kalau mau membuktikan ya orang ini bohong atau tidak, misalnya curiga nih ya, curiga ini jangan-jangan cuman psikosomatis atau jangan-jangan dia memang sengaja jadi maling ngering gitu ya. Itu bisa dengan kita cek pagi dan sore tadi. Harusnya kalau pagi kan dia normal 36,5 gitu ya. Kalau misalnya pagi ternyata dia suhunya lebih rendah atau lebih tinggi, terus nanti sorenya tidak sesuai dengan variasi diurnalnya, mungkin dia bohong karena dia mungkin nggak paham tentang variasi diurnal ini. Terus tidak ada takikardi ya, meskipun suhunya terdeteksi naik. Cuman hati-hati ada yang namanya bradikardi relatif. Bradikardi relatif itu meskipun dia demam, tapi nadinya tuh tidak ikut naik. Itu ada pada penyakit-penyakit tertentu. Tapi itu kan bisa ya, kita pasti kelihatan lah kalau orang itu memang sakit atau enggak. Kalau memang keadaan umumnya sangat baik, kita harus pikirkan juga dia hanya pura-pura ya. Ya semoga kejadiannya nggak banyak lah ini ya, jangan sampai lah ya. Tidak ada berkeringat juga saat demam turun. Jadi mungkin dia awalnya diukur 38, 39, terus kita ukur lagi 36, tapi dia nggak berkeringat. Kan harusnya kalau respon termoregulasi yang normal kan harus berkeringat ya pada saat suhu turun. Nah ini berarti kita juga harus harus curiga. Terus lab-labnya semua normal, sudah diperiksakan tanda infeksi nggak ada, keradangan nggak ada, dan biasanya ini gangguan psikiatri ya dialami oleh wanita biasanya. Wanita usianya muda dan ada latar belakang medis katanya begitu. Maksudnya dia paham dengan penggunaan termometer, jadi dia bisa memanipulasi itu. Oke. Sekarang diagnosis banding ya, kita masuk. Ini memang agak rancu karena banyak sekali, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa sharing aja kalau ada yang bingung, karena memang penyebab demam itu ratusan ya, ribuan ratusan. Oke, sekarang kalau kita menemukan demam dengan bradikardi relatif yang tadi saya bilang ya, jadi normalnya itu kan kalau orang demam, nadi itu akan naik berapa tadi kalau nggak salah 10 kali ya, 10 kali lebih tinggi daripada yang normal. Kalau misalnya tidak naik, itu hati-hati dia bradikardi relatif. Ada beberapa penyakit yang manifestasinya ini, jadi bisa menjadi clue juga. Yang paling sering jelas demam tifoid ya. Jadi demam tifoid itu bisa terjadi orangnya demam tinggi misalnya 38, 39 tapi nadinya normal. Itu bisa. Tapi pastikan mereka tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti beta blocker. Nah ya kalau ada beta blocker ya dia tetap bradikardi meskipun dia demam. Ya itu harus dipastikan dulu. Ternyata di sini ditulis juga dengue juga bisa ya. Jadi sebenarnya banyak juga di sini. Yang paling sering memang saya temui typhoid fever. Kalau dengue jarang ya. Dengue biasanya demam ya takikardi juga. Terus yang tadi vaccicius fever ya, yang demam pura-pura tadi itu ternyata juga bradikardi relatif karena dia kan tidak ada respon takikardinya. Drug fever juga begitu. Jadi kalau ada demam tapi tidak takikardi, mungkin bisa dipikirkan ini adalah penyebab-penyebabnya ya. Sambil tentunya dicari clue-clue yang lain ya. Oke. Nah, terus kalau demam dengan kenaikan tekanan darah, apa bisa? Bisa ya, ini adalah reaksi normal. Jadi pada orang demam itu mungkin
tensinya agak naik. Jangan buru-buru mendeteksi atau jangan buru-buru mendiagnosis dia dengan hipertensi, kecuali jelas riwayatnya dia punya hipertensi. Karena tekanan darah naik itu adalah reaksi normal, karena kan ada takikardi seperti tadi ya. Kalau takikardi otomatis akan menaikkan tensi. Vasokonstriksi juga kan kalau pada orang demam itu otomatis juga akan menaikkan tensi. Jadi pada kondisi normal bisa terjadi demam dengan kenaikan tekanan darah ya. Atau dia misalnya ada riwayat sudah minum nih obat-obatan flu. Kadang kan kalau dia merasa flu, dia minum obat-obat yang kongestan. Nah, itu juga bisa menaikkan tekanan darah. Nah, sekarang sebaliknya kalau demam terus tensinya drop. Itu kenapa? Bisa misalnya sebelumnya dia disertai muntah, diare, dehidrasi bisa, atau infeksi yang sudah sampai masuk ke shock sepsis. Ini yang emergensi ya. Hati-hati kalau sudah sampai kondisi shock sepsis. Demam dengan menggigil. Oh, banyak karena menggigil sendiri adalah salah satu mekanisme untuk menaikkan suhu tadi ya. Yang paling sering yang menggigilnya itu kelihatan jelas polanya itu pada malaria. Meskipun di yang lain-lain ya, kalau suhunya semakin tinggi biasanya menggigilnya juga semakin kelihatan. Cuman kalau ada fase yang jelas atau pola yang jelas seperti tadi demam, menggigil, terus berkeringat, itu dipikirkan malaria ya. Oke. Nah, sekarang demam dengan batuk dan sesak ini banyak lah. Intinya semua infeksi atau semua infeksi saluran napas atau saluran napas atas atau bawah itu bisa menyebabkan demam dengan batuk dan sesak ya. Mungkin kalau yang sekarang trennya si COVID ini ya. Oke, demam dengan muntah dan nyeri perut juga ini yang paling sering tentunya daerah-daerah saluran cerna ya. Ada infeksi saluran cerna, hepatitis, kolesistitis seperti itu. Terus demam dengan nyeri kepala ini juga sangat nggak spesifik, tapi harus dipikirkan juga penyebab-penyebab yang agak berbahaya seperti meningitis. Jadi kalau ada demam tidak turun dengan obat, misalnya dia udah mulai delir ya, ngantuk kok sering ngantuk ya, kok lebih ke ngantuk-ngantuk, hati-hati sudah ada gangguan di kalau nggak meningoencephalitis itu yang berbahaya. Jadi kalau yang nyeri kepala ringan-ringan aja sih nggak masalah, tapi kalau sudah masuk ke kondisi ini harus hati-hati. Demam dengan konjungtivitis ini juga penting ya, karena ini beberapa clue infeksi virus biasanya atau infeksi leptospirosis. Karena infeksi leptospirosis itu khas sekali ada konjungtivitis ya, jadi kemerahan di konjungtivanya. Juga infeksi virus juga bisa, dan yang non-infeksi yang sering itu demam disertai dengan konjungtivitis ini autoimun. Terutama kalau demamnya berlangsung lama, berulang, terus matanya merah, kadang nggak cuma satu sisi, bisa dua sisi. Tapi sebenarnya biasanya dia bukan konjungtivitis ya, lebih ke skleritis. Karena skleritis itu kan jaringan ikat, autoimun ini kan menyerang jaringan ikat juga. Jadi biasanya terjadi skleritis. Itu juga harus dipikirkan kalau ada konjungtivitis yang lama atau mata merah yang lama dengan demam yang lama juga harus dipikirkan bukan infeksi, mungkin lebih ke arah autoimun. Nah, ini yang paling banyak DD-nya ini. Demam dengan skin rash. Ini saya nggak akan panjang lebar sih ya, karena ini harusnya join dengan dokter kulit untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dari rash ini. Nanti bisa dibaca. Intinya kalau demam dengan rash, itu ada beberapa penyebab yang bisa dicari. Yang pertama imun. Jadi ini singkatannya IMD SOAPS ya. Imun ini artinya autoimun. Jadi autoimun, alergi itu bisa menyebabkan demam dengan rash. Di sini contohnya seperti SJS, TEN, DRES, ini kan alergi semua. Lalu autoimun juga bisa menyebabkan ada rash-nya. Lalu medication, obat, pikirkan juga alergi obat. Jadi demam dengan rash itu bisa karena obat-obatan juga. Ya, seperti SJS gitu ya, itu kan juga demam dengan rash. Jadi kebanyakan kalau fever dengan rash ini yang paling banyak DD-nya di infeksi dan non-infeksi. Jadi memang luas sekali, tergantung bentukan rash-nya seperti apa. Lalu diet ini karena alergi ya biasanya. Seksual ini infeksi biasanya. Jadi infeksi-infeksi menular seksual seperti gonore, segala itu juga bisa muncul rash. HIV, nah itu juga bisa ya. Terus occupational ini pekerjaan, biasanya dari pekerjaan. Terus animal bite ini jarang kita temui di sini seperti rickettsia ini biasanya adanya di luar negeri ya, karena itu gigitan tikus, gigitan serangga-serangga, itu di sini kita jarang penyakitnya. Jadi kita lebih ke virus biasanya, kalau ada rash itu kita pikirkan infeksi virus, lalu infeksi menular seksual, lalu obat-obatan, alergi, itu yang kita pikirkan kalau di sini. Sama yang berbahaya di sini adalah
Neisseria meningitidis ya. Jadi meningitis yang disertai purpura. Ini yang sangat berbahaya. Ini biasanya pada orang dewasa. Karena makanya kan kalau misalnya mau naik haji atau umroh itu kan sering disuruh suntik meningitis ya. Maksudnya tuh ini Neisseria meningitidis karena ini sangat berbahaya dan dia gambarannya bisa meningitis plus res juga. Luka sekali dia. Oke. Terus demam dengan membran tenggorokan ini juga pasti tahu ya, difteri dan jamur terutama yang ini mirip sekali. Yang ini difteri. Jadi kalau ada keluhan batuk, demam ringan beberapa hari, akut ya, akut nyeri telan. Nah, itu kalau ada pseudomembran, ingat ini difteri. Difteri tidak hanya pada anak loh, pada orang dewasa juga banyak ya. Lalu yang ini yang seperti ini membran di mana-mana, ini biasanya jamur, kandidiasis oral. Ya, kalau sudah kandidiasis ini pikirkan terutama penyakit-penyakit yang imunokompromis, salah satunya HIV, diabetes mellitus, itu juga bisa menyebabkan seperti ini. Lalu demam dengan gangguan kesadaran banyak ya, terutama yang harus dipikirkan meningoencephalitis tadi. Jadi kalau sudah mulai ada ngantuk, gangguan kesadaran, itu pasti berat. Karena sudah mulai ke otak. Itu bisa meningoencephalitis, bisa tifoid yang berat, bisa pneumonia yang berat, atau sepsis. Jadi kalau sudah sampai ada gangguan kesadaran, kalian harus pikirkan sesuatu yang berbahaya untuk penyebabnya ini. Oke, ini sekilas sama ya, tadi ada res, ini sama. Lalu demam dengan limfadenopati ini sekilas aja. Jadi kalau limfadenopatinya hanya di satu regio atau satu lokasi, paling sering TB ya. Pikirkan TB biasanya di leher itu kan, cervical adenitis, scrofulatorium itu biasanya paling sering di situ. Terus kalau yang banyak limfadenopatinya banyak, jadi pembesaran kelenjar limfa di mana-mana itu biasanya virus. Kalau nggak virus ya bakteri paling sering ya TB. Ya kalau sudah mulai ada limfadenopati di Indonesia kita mikirnya kalau infeksi kita pilih virus. Kalau non infeksi yang harus kita pikirkan apa limfoma tadi ya. Jadi ada demam dengan pembesaran kelenjar getah bening di beberapa lokasi. Jangan lupa pikirkan limfoma. Limfoma itu juga banyak sekali di Indonesia. Nah, ini hanya sekilas aja ya. Jadi beberapa penyebab infeksi. Ini kalau kalian nemukan, ini ada beberapa clue yang saya rangkum. Jadi misalnya demam menggigil, jangan lupa tanyakan riwayat perjalanannya. Mungkin dia pernah kemana, tinggal di mana. Kalau daerah itu endemis malaria, pikirkan malaria. Lalu kalau ada demam akut 1-3 hari, ada peteki, ada purpure, trombositopeni, jangan lupa pikirkan dengue ya. Kalau ada demam akut lalu nyeri sendi hebat, pikirkan chikungunya. Ini juga banyak di Indonesia terutama di musim hujan seperti ini ya. Terus kalau ada demam akut, ada ikterus, ada konjungtivitis, ada nyeri otot, pikirkan leptospirosis. Lalu kalau ada demam kontinu, lalu ada gangguan GI, terus orangnya terlihat sakit, itu tifoid. Karena biasanya tifoid itu pasti orangnya terlihat toksik ya. Toksik itu artinya dia terlihat memang sakit. Itu tifoid seperti itu. Kalau demam dengan gejala saluran nafas bisa dua, yaitu infeksi saluran nafas atas, ISPA biasa, atau pneumonia. Kalau yang zaman sekarang jangan lupa pikirkan diagnosis COVID juga. Lalu demam dengan nyeri BAK, pikirkan ISK. Demam dengan nyeri perut kanan atas, yang paling sering itu adalah abses liver. Yang kedua bisa kolesistitis kalau orangnya gemuk, orang yang kira-kira kolesterol tinggi, bisa karena batu empedu, bisa kolesistitis atau abses liver ya. Abses liver ini biasanya pada usia muda. Kalau demam turun, demamnya turun, jadi ada riwayat. Jadi misalnya orangnya datang dengan ikterus. Ikterus ditanya pernah demam, pernah 1 minggu yang lalu sudah turun. Itu hampir pasti hepatitis. Karena hepatitis itu ikterusnya munculnya setelah demam turun. Lalu kalau ada demam kontinu, yang tadi saya cerita ya, dia demam terus-terusan plus keringat malam, itu pikirkan TBC dan keganasan. Lalu kalau demam akut plus penurunan kesadaran, sudah tadi ya, bisa sepsis, meningoencephalitis. Lalu kalau demam lebih dari 1 bulan, disertai diare, penurunan berat badan, kita pikirkan HIV. Oke, nah sekarang ini yang terakhir kita masuk ke tata laksana ya. Jadi tata laksana demam itu sebenarnya intinya rehidrasi. Jadi intinya adalah rehidrasi secara oral maupun intravena. Dietnya harus TKTP, karena ingat tadi pada orang demam, itu yang dipakai untuk energi itu adalah protein. Jadi protein sama lemak kita dipecah. Jadi orang demam harus diberikan protein tinggi. Ya, terus hindari baju atau selimut yang terlalu tebal, suhu ruangannya juga harus hangat, aliran udaranya kalau bisa alami, dan tentunya atasi penyebab. Karena fokus kita adalah menurunkan pirogen. Jadi kita harus cari penyebabnya supaya pirogennya itu turun, ya.
lalu terapi penyakit dasarnya, dan perlu atau tidak ini kita memberikan antipiretik. Oke. Nah, di sini nih. Jadi ini masih kontroversi ya. Jadi masih kontroversi karena ada tadi tuh efek positif dan efek negatif dari demam. Efek positifnya kan imun kita bisa lebih kuat melawan mikroorganisme, begitu katanya ya. Efek negatifnya juga jangan lupa tadi dia bisa memperberat kerja jantung, bisa dehidrasi dan lain-lain. Nah, lalu gimana? Kita ambil win-win solution. Itu kita harus cek case by case. Jadi dilihat apakah pasiennya punya komorbid. Kalau punya komorbid, kalau bisa demam juga diobati karena komorbid itu misalnya jantung ya. Jantung kalau jantungnya sudah tidak fit atau ada riwayat PJK atau riwayat gagal jantung, jangan dikasih beban demam lagi karena dia akan bisa terjadi gagal jantung akut. Lalu apakah ada komplikasi? Itu juga pasiennya kritis atau enggak. Kalau pasien kritis, kita harus mempertahankan suhunya senormal mungkin. Karena kritis itu dia sudah terjadi katabolisme yang berlebihan. Kalau kita biarkan demam, itu bisa terjadi katabolisme yang semakin berat lagi. Jadi pada pasien kritis mutlak harus diberikan antipiretik. Ya, lalu penyebabnya infeksi atau bukan? Nah, ini kalau kayak gini ya sama sebenarnya prinsipnya ya. Kalau misalnya dia masih muda, tidak ada komorbid, kalau penyebab infeksi tidak diberikan antipiretik nggak masalah. Asalkan dia masih nyaman ya. Dalam arti begini, kadang kan kalau kita orang itu demam, itu kan kadang ada perasaan seperti nyeri otot, nggak enak badannya ya. Kalau dia sudah tidak nyaman seperti itu, lebih baik diberikan. Jadi intinya memang case by case ya. Kita juga mempertimbangkan faktor kenyamanan pasien. Kalau hamil harus diberikan ya. Kalau hamil karena dia sudah ada kerja organ yang lebih berat dari biasanya, tetap harus diturunkan kalau hamil atau usia tua. Oke, ini sekilas aja. Jadi ada 3 antipiretik yang kita bisa pakai ya. Yang pertama itu yang paling sering tentunya paracetamol ini ya, acetaminophen. Dia kerjanya langsung menghambat, dia sebagai substrat yang menghalangi kerja. Jadi dia bisa menghalangi kerja prostaglandin kayak sebagai kompetitor. Dan ini dia paling aman karena dia tidak masking tanda inflamasi, dia juga tidak mengganggu fungsi trombosit, dan untuk GI tract dia sangat friendly ya. Jadi pilihan kita adalah paracetamol. NSAID boleh diberikan bila kira-kira memang ada kemungkinan inflamasi juga ya, itu boleh diberikan, tapi hati-hati dia efek GI tract-nya dan juga dia mengganggu trombosit. Kortikosteroid ini pilihan terakhir. Pilihan sangat terakhir karena dia sebenarnya dia paling efektif karena dia bisa juga menghambat genetik pembentukan pirogen langsung, bisa. Jadi untuk kortikosteroid kita harus pikirkan pada kondisi-kondisi yang non-infeksi. Jangan pikirkan untuk kondisi infeksi karena bisa akan semakin memperberat infeksinya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada kata-kata bijak aja dari Sir William Osler ya. Ternyata selama ini yang menjadi musuh kemanusiaan itu salah satunya adalah demam. Itu tadi yang saya bilang fever phobia. Ya, jadi demam ini harus kita tangani dengan baik.